Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, teman-teman semuanya, insyaallah hari ini kita bakalan membahas salah satu materi dari mata kuliah Takhrij Hadits 1 yang berjudul Sejarah Takhrij dan Sumber-sumber Primer dalam Hadits. Nah, masuk ke materi pertama, sejarah takhrij. Gimana sih takhrij itu bisa muncul? Kenapa tiba-tiba ada ilmu takhrij? Nah, di sini ada 5 tahapan yang akan dipaparkan. Yang pertama, perkembangannya itu dari masa Rasulullah SAW sampai abad keempat. Nah, namun ketika itu kitab-kitab takhrij ini sendiri belum dibutuhkan. Ya, sehingga kenapa kok nggak dibutuhin gitu? Karena waktu itu perhatian ulama itu terhadap sunnah juga masadirin itu sangat-sangat perhatian sekali. Kemudian hubungan mereka dengan kitab sunnahnya juga sangat kuat, dan mereka juga memiliki pengetahuan terhadap masadir hadis itu dengan sangat baik. Nah, sehingga dari hal itu kebutuhan akan ilmu takhrij itu sendiri belum dirasa perlu. Nah, kemudian yang kedua, itu di pertengahan abad kelima. Ketika apa? Ketika perhatian para ulama terhadap kitab mulai menyempit. Ya. Kemudian mereka merasa kesulitan untuk mengetahui hadis-hadis yang dijadikan landasan ilmu syariah. Nah, dan di abad kelima ini, salah satu kitab yang pertama kali muncul itu adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, kemudian masuk kepada yang ketiga. Ini adalah tahap yang ketiga ini masih lanjutan dari yang sebelumnya, ya. Di mana pada masa ini itu mulai lahir puluhan kitab-kitab takhrij. Ketika tadi disebutkan bahwa kitab yang pertama kali muncul itu adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, nah maka di masa ini sudah muncul kitab-kitab yang lain sehingga jumlahnya sudah mencapai puluhan. Nah, kemudian yang keempat yaitu di zaman sekarang, ya. Pembagian yang keempat ini di zaman sekarang. Di zaman sekarang, di zaman modern yang penuh dengan serba-serbi yang sudah mulai berkembang, nah muncul jenis lain dalam pentakhrijan hadis, yaitu menggunakan aplikasi komputer atau laptop. Nah, dan perkembangan ilmu takhrij melalui laptop atau komputer ini nggak stagnan gitu ya, nggak berhenti di situ. Masih terus mengalami perkembangan. Nah, di antara contoh nih aplikasi ilmu takhrij yang diterapkan di komputer atau laptop, yang pertama ada Mausu'atul Hadits Asy-Syarif. Ya, kemudian yang kedua ada Al-Mausu'ah Adz-Dzahabiyah. Dan yang ketiga ada Mausu'ah Maktabatul Hadits. Kemudian yang kelima, di zaman sekarang ini juga muncul berbagai karya dalam bidang-bidang kaidah dan usul takhrij, metode takhrij, dan juga kitab-kitab lain yang membantu dalam proses pentakhrijan hadis. Nah, adapun di antara kitab-kitab takhrij yang terkenal, ini di sini ada uraiannya, ada kurang lebih 9 kitab ya. Mungkin bisa dibaca di sini, saksikan di sini. Yang pertama ada kitab Ushul Takhrij wa Dirasatul Asanid ya. Karangan Dr. Mahmud At-Tohan. Kemudian ada Kashful Litham an Asrari Takhrij Ahadits Sayyidul Anam Abdul Mawjud Muhammad. Dan yang ketiga ada Turuqut Takhrij Hadits Rasulullah SAW Dr. Mahdi bin Abdul Qadir. Dan juga kitab-kitab yang lain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan tentunya nggak cukup 9 ya, masih ada kitab-kitab lain yang lahir di zaman sekarang ini, dan tentunya kitab itu nggak sedikit jumlahnya tapi banyak. Nah, kemudian bahasan yang kedua, nih sumber-sumber primer dalam hadis, masadirul asliyah fil hadis. Nah, perlu kita tahu di antara ciri dari masadir asliyah ini yaitu yang pertama, sanadnya lengkap. Kemudian yang kedua, penyusun kitab menerima hadis secara langsung dari gurunya. Nah, di sini yuqsadu bi masadiril haditsil asliyah, ya. Yang dimaksud dengan masadirul hadits asliyah, pertama kutubus sunnah allati jam'uha mu'allifuha an tariq kita dari jalan gurunya ya. Seperti kal kutubis sittah wal muwatta wa muslim Ahmad wa mustadrak al hakim wa musannaf Abdurrazzaq. Dan yang kedua ada kutubus sunnah at-tabi'ah kutubi al-madhkurah faqratil ula. Musannafah Jumi'at Baina ada min kutubis sunnah as-sabiqah. Pokoknya ya, perlu kita tahu jadi
Dua ciri dari masolih asliyah itu sendiri adalah pertama sanadnya lengkap, kemudian penusul kitab berilmu hadis secara langsung dari gurunya. Contoh salah satu contoh itu adalah kitab Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah, kitab Muwatta, Musnad Ahmad, Mustafa, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, baik, mungkin itu ya materi yang dapat disampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin jika didapati penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. At-tahlilu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.